Anak-anakku sekalian, setelah tadi kalian menyimak materi dari Bu Ani tentang wawasan wiyata Mandala, maka selanjutnya kalian silakan mengikuti materi tentang kepramukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bertemu kembali meskipun dalam pandemi virus corona ini dan juga secara daring. Anak-anakku yang saya sayangi, pada hari ini kita akan mempelajari bersama tentang kepramukaan yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Fitriansyah. Oleh karena itu, simak materi yang akan disampaikan berikut ini. Kepramukaan berasal dari kata pramuka yang merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang di situ ada beberapa jenjang. Jenjangnya apa saja? Yang pertama, pramuka siaga yang meliputi umur 7 sampai 10 tahun, lalu pramuka penggalang antara 11 sampai 15 tahun. Berarti kalian sekarang ini masuk pada pramuka penggalang. Lalu juga ada pramuka penegak yang berada di umur 16 sampai 20 tahun dan juga pramuka pandega yang berada di umur 21 sampai 25 tahun. Sedangkan yang dimaksud dengan kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan juga di lingkungan sekolah ataupun lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasarannya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Jadi, jangan kaget ketika kalian melihat kakak kalian nanti yang sudah terjun di kepramukaan yang terlebih dahulu. Mereka memiliki kreativitas tinggi. Mereka juga memiliki nilai jelajah tinggi. Itu karena mereka sudah berpengalaman. Jadi, kepramukaan ini memang mencetak untuk kemandirian siswa. Tidak cengeng, tapi juga memiliki menyenangkan, karena juga berprinsip dengan kekeluargaan, dan juga karena ini berada di lingkungan, maka akan merasakan sehat. Lalu prestasi dari pramuka SMP Negeri 8 itu ada banyak sekali. Untuk akhir-akhir ini saja, yang pertama, juara yel-yel regu di Mambaus Solihin. Yang kedua, juara yel-yel pramuka ASF. Yang ketiga, juara umum KP3. Ini juara umum ketiga ya. Lalu juara 3 pramuka KP3, juara 3 PPP Putra ASF, juara 1 PPP KP3, juara harapan 3 Putri KP3, juara 2 yel-yel Putri ASF, juara 3 yel-yel Putri ASF, juara 3 PPP ASF Putri, dan juara 2 PPP ASF Putri. Ini hanya beberapa bulan yang lalu sebelum pandemi ini. Dan semuanya ini ditorehkan oleh kakak-kakak kalian. Jadi jika kalian di sini melihat ada banyak piala, itu banyak sekali yang disumbangkan oleh Arsenepan ini. Jadi jangan khawatir, nanti ketika kalian masuk di kegiatan pramuka akan diarah-arahkan oleh kakak-kakak kalian bagaimana untuk masuk ke kegiatan pramuka itu. Lalu banyak juga keluh kesah, suka duka, itu pasti dirasakan di sini. Untuk itu, jika kalian tidak sabar untuk bertemu dengan kakak kalian dan juga ingin bertemu dengan bapak ibu
guru pembina Pramuka, kita sama-sama berdoa semoga virus pandemi ini segera berakhir dan kita semua dapat berkumpul kembali, bertatap muka lagi dengan keadaan sehat walafiat. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beralih ke materi berikutnya, yaitu materi tentang belajar efektif selama pandemi. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku peserta MS daring yang ada di rumah, ini bertemu kembali dengan saya yang kemarin saya memberikan penjelasan, hanya berkenalan saya sebagai Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Blitar. Nah, sekarang ini saya mengisi kalian di masa MPLS ini, yaitu judulnya belajar efektif di masa pandemi. Jadi kalian nanti harus belajar di masa pandemi ini dengan efektif supaya kalian nanti memperoleh hasil yang baik. Yang dikatakan belajar efektif di masa pandemi ini bahwa kalian harus belajar itu berhasil guna. Proses belajarnya mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu kualitas lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dari hasil belajarmu tadi itu kalian dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, sehingga kalian bisa menjadi manusia yang lebih dan akhirnya bermanfaat, berguna bagi lingkungan sekitar. Dan untuk mencapai belajar efektif di masa pandemi ini ada beberapa hal yang harus kamu lakukan sehingga nanti biar kamu lebih mudah. Ini Pak Uda memberikan beberapa tips untuk belajar secara efektif di masa pandemi COVID-19. 1. Kalian harus memotivasi diri. Dari kamu harus menciptakan dari dirimu sendiri niat. Jadi inna a'malu itu biniat dari dirimu sendiri. Segala sesuatu harus diniatkan dari dalam dirinya sendiri, itu diniatkan. Saya harus begini, saya harus bisa, saya harus baik. Itu kamu niatkan, dimotivasi, dikeluarkan dari dirinya sendiri, sehingga kamu nanti akan memperoleh hasil yang bisa maksimal. Jadi untuk belajar efektif, yang pertama kamu harus memotivasi dirimu sendiri. Misalkan saja kamu harus membuat perjanjian dengan dirimu sendiri. Apa yang menjadi prioritas? Misalkan ini kamu kan sekarang di rumah terus. Ya, kalau tidak memotivasi dirimu untuk belajar efektif, ya kamu nanti malah yang kamu tonton atau kamu mainkan game online terus, akhirnya target belajarmu tidak selesai. Kemudian mengatur waktu. Nah, waktu harus diatur. Jam berapa belajar, jam berapa main. Jadi harus efektif. Kamu membuat daftar, dituliskan. Jadi di kertas ditempelkan di kamar. Itu buat daftar. Saya pagi nyapo, siang mengapa. Kalau ada jadwal daring dari sekolah, ya itu harus dituliskan. Jangan sampai nanti itu tidak kamu tuliskan. Kemudian setelah membuat daftar, dicentang dari daftar yang sudah terlaksana, yang belum terlaksana. Lakukan istirahat selama 30 menit kamu sebelum melakukan aktivitas. Pokoknya itu diatur waktunya. Kemudian yang ketiga, mengerjakan tugas. Dari penugasan
tugas-tugas yang telah ditugaskan oleh Bapak Ibu Guru dalam pembelajaran daring nanti kamu mesti mendapat tugas. Dibaca dengan teliti, jika belum mengerti bertanyalah kepada guru atau teman melalui aplikasi chat, bisa SMS ataupun telepon. Yang keempat, tanya kepada orang. Jadi kamu harus menanyakan kepada orang. Meski pada sekarang ini waktunya daring, tapi kan bisa berinteraksi dengan orang lain dan komunikasi dengan orang lain terdekatmu untuk membantu proses belajarmu dengan baik. Bisa ke orang tuamu, bisa ke guru, ke teman sekelas, ke web, ke sumber juga, berita-berita. Tapi yang beritanya yang jelas, jangan malah berita yang hoax yang kamu tanya. Nanti kamu hasilnya tidak akan lebih baik. Kemudian yang kelima, triknya ulangi materi lagi. Jadi materi yang sudah ada dikerjakan tidak cukup untuk memahami pembelajaran, sehingga kamu harus mengulangi materi itu. Tonton video pembelajaran yang telah ada, kemudian membuat rangkuman pada konsep materi yang ada. Itu cara mengulanginya. Mengerjakan soal-soal tambahan kalau kamu butuh tantangan yang lebih hebat. Kemudian lanjutkan dan perbaiki. Nah, setelah kamu mempelajari strategi belajar tadi dan direnungkan, dievaluasi, ada perubahan, ada perkembangan, ada hasil atau tidak. Jika ada hasil atau lebih baik, maka itu harus dilanjutkan dan dipertahankan. Jadi kalian setelah itu bisa nanti akan mengikuti pembelajaran di masa pandemi ini dengan efektif dan dengan baik. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk materi pembelajaran efektif di masa pandemi untuk MPLS kalian. Semoga kalian tetap diberi kesehatan, kemudian juga diberi keringanan untuk bisa memahami ini oleh Allah SWT, sehingga kalian nanti betul-betul bisa menjadi manusia yang unggul, yang berguna bagi lingkungan sekitar. Sekali lagi, orang yang bermanfaat itu saya berikan adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain atau sekitar. Itu yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini, dan alhamdulillahirabbil-alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kalian sudah menyimak materi-materi pada pagi hari ini. Selanjutnya, silahkan mengisi Google Form dari link yang sudah dibagikan di grup kelas kalian. Pengisian berdasarkan dari materi-materi yang sudah kalian simak sebelumnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.